Oke, selamat pagi semuanya. Saya mau rangkum hasil dari presentasi kalian kemarin. Eh, Awal kehidupan, ini materi yang basic banget karena sebelum ada kalian sekarang, sebelum ada bayi, sebelum ada anak PAUD, pasti terbentuk dari awal kehidupan ini. Ketika konsepsi prenatal, bertemunya sperma dan ovum sampai akhirnya dilahirkan. Nah, hari ini kita mau rangkum semuanya. Nah, ini sperma, ini sel telur, terus ketemu di mana? Nah, dia masuk di sini. Ini namanya rahim. Bayangin ya, wanita tuh amazing banget ya. Tuhan menciptakan luar biasa. Dari sini ketemu, jalan sampai akhirnya bisa sampai sini. Ada orang yang sudah, kemarin ada yang WA saya udah 14 tahun, udah berapa, bahkan yang lebih, yang belum punya anak, yang fail. Nanti ada proses bayi tabung semuanya. Itu kalau kita sekarang mau belajar yang alami dulu ketika sperma ketemu ovum secara normal. Nah, ini rahim ya, yang belum tahu ini rahim. Jadi ada kasus dulu rahim sobek dan sebagainya. Itu ya ini rahim. Kan kita nggak pernah lihat kan di dalam kan. Jadi ya ini. Oke, konsepsi proses bertemunya sperma dan sel telur menjadi zigot yang kemudian membelah diri terus-menerus atau mitosis istilah medisnya. Konsepsi itu terjadi di ampula tuba yang tadi ya. Hari ke-11 sampai 14 terjadi ovulasi, peristiwa matangnya sel telur sehingga siap untuk dibuahi. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui terkait konsepsi. Kromosom membawa gen. Tiap individu mempunyai kurang lebih 100.000 gen yang didistribusikan kepada 46 kromosom. Ini biologi ya. Sekilas info aja nggak perlu kalian hafal. Tapi kalau yang tertarik silahkan cari lebih dalam lagi sendiri. Genetika ada studi tentang hereditas. Ini yang nanti ada di DNA. Yang kemarin saya sempat cerita ya. Yang di film itu yang dicari lewat DNA-nya. Terus gen mewariskan karakteristik orang tua pada anak. Ada hukum Mendel. Ini pelajaran biologi kalau ada yang ingat ya. Nah, ini beberapa pola transmisi ya. Nanti bisa lihat yang mana dominan. Ada orang contohnya eh, saya sama suami saya anaknya 4, yang terakhir belum tahu ya jenis kelamin apa, tapi yang 3 itu cowok semua. Yang 1 meninggal pun cowok gitu. Berarti kan gen saya kuat. Gen terus anak yang pertama saya almarhum itu pas saya lihat fotonya gitu, hidungnya kayak saya. Berarti gennya kayak hidungnya gede, hidung hoki. Hidung jambu ya, hidung gede, hidung hoki. Terus ya terus alisnya alis suami saya gitu. Jadi kalau kita lihat kan itu genetik yang kayak gitu. Terus belum itu baru fisik yang kelihatan. Belum yang di dalam karakter. Karakter sifat kayak gitu itu juga diwarisi dari orang tua. Makanya kan ada orang tua selalu bilang kalau cari jodoh itu lihat bibit bebek bobotnya. Maksudnya apa? Yaitu karena itu akan menurun pada keturunan-keturunan selanjutnya. Termasuk kalau ada yang gen kembar, itu kan mungkin mama papanya enggak, tapi dari tantenya atau dari gue tambinya, itu bisa aja pas kedapetan di kalian. Ini multifaktorial tuh proses di mana variabel bersifat terus-menerus atau kuantitatif seperti tinggi badan atau tekanan darah atau kadar penyakit. Nah, warisan itu juga termasuk penyakit. Makanya kemarin yang saya cerita ada yang thalassemia itu yang ada itu seumur hidup akan hidup dengan seperti itu. Tapi bisa disiasati, berdamai dengan thalassemia apa. Yang penting kita cari kalau dapat suami yang thalassemia juga ya kalau udah jodoh ya mau apa gitu. Tapi kalau memang sebelum itu makanya ada tes sebelum pernikahan itu ya tujuannya untuk mengetahui, mewaspadai, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Ada phenotype itu yang diturunkan dapat diamati, genotype yang diturunkan tapi nggak bisa diamati. Kemungkinan ada abnormalitas kromosom dapat terjadi dengan diwariskan dan accidental abnormalities. Ini yang bisa bikin cacat atau handicap fisik dan mental.
Ini tidak semua tampak sejak lahir. Memang ada beberapa yang kelihatan dari lahir kayak Mongolian, Down syndrome itu kan kelihatan kan memang. Tapi ada yang tidak kelihatan. Jadi makanya kita perlu tahu bibit-bibit bobot apa ternyata kalau masih ada hubungan darah itu juga kemungkinan untuk abnormalitas itu tinggi. Makanya itu penting banget kita tahu siapa calon kita itu. Ini cewek semua jadi enak ngomongnya ya. Jadi cari calon suami itu lihat bibit bebet bobotnya. Jangan cuma dompetnya ya. Karena sekarang dompet tidak bisa dipercaya, semuanya udah imani. Abnormalitas kromosom tersebut dapat dihindari dengan cara ya ini yang tadi saya bilang konseling genetika, melakukan pemeriksaan. Kalau udah kandung hamil, ya kayak waktu saya anak pertama saya udah hamil, tapi ya bisa juga dilakukan. Akhirnya saya tes IgG, IgM kayak gitu. Ada juga yang dari tali pusarnya itu amniocentesis ini untuk mengetahui kelainan genetik. Jadi air ketuban. Terus yang ini nih, chorionic villus sampling. Ini di awal kehamilan. Apalagi kalau udah 35 tahun lebih. Hamil terakhir saya kemarin kan 40 tahun kan. Life began at 40, 40 tahun kemarin saya hamil. Ternyata terbukti ya nggak kuat. Ada kelainan jaringan. Jadi dia memang akan lulus cuma tinggal waktu dan ternyata waktu tuanya terbaik. Jadi baru sekitar mungkin dari Juni saya terakhir mens, Agustus tanggal 1 dia keluar jaringannya. Maternal blood testing, tes darah ibu, screeningnya secara untuk periksa kelahirannya. Terus ada USG, ada ini umbilical cord blood sampling. Ini ada teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan cacat genetik pada embrio yang diciptakan melalui IVF sebelum kehamilan. Macam-macam cara, apalagi sekarang sudah canggih. Nah, kemarin malam baru ngobrol sama Keitan anak saya. Oke, gimana sih? Kan saya bilang, karena saya mau berangkat besok pagi, jadi mereka semua satu kasur gitu. Pokoknya si Dede sempit-sempitin sampai dedinya malam-malam pulang. Akhirnya dia ngungsi ke bawah gitu, karena sempit. Terus kita ngomong, terus saya doakan, thanks God, I'm so blessed. Saya bilang, Mami sangat bersyukur sama Tuhan, karena ada Kin yang meninggal. Kin, Kenzie, Keita, sama Caitlin. Karena anak yang terakhir saya percaya itu cewek gitu. Dikasih namanya Caitlin. Terus Caitlin nanya, Mami, how do you know it's a girl? It's only itu cuma jaringan gitu. Ya nggak tahu kan, Mami juga ini aja nggak apa-apa aja. Gitu. Ini dulu Caitlin juga dari jaringan kayak gitu sampai iya kan kecil dulu, iya kecil sampai ini akhirnya saya bilang, kamu buka YouTube Mami ya cari cari materi awal kehidupan. Nah, nanti lihat ini. Oh, jadi Mami waktu Kate lahir di perut gini kan, gitu. Karena kan di banyak gambar-gambar kau bayi kan gitu kan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Oke, ini prenatal, proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam masa kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangannya dimulai sejak terjadinya konsepsi. Masa prenatal berlangsung sekitar 9 bulan atau 26 hari dan berakhir pada saat bayi dilahirkan. 3 faktor dominan yang mempengaruhi proses perkembangan pada masa prenatal yaitu tadi pembawaan heredity, waktu, kematangan. Ini penting banget kenapa untuk mencegah kehamilan dini. Pernikahan dini juga kan perlu diedukasi. Kenapa? Karena kalau belum matang kan sekarang ada anak yang ampun kelas 2 SD bahkan 1 SD itu udah mens. Zaman sekarang tuh udah ada. Kebayang dong, kalau udah mens berarti udah bisa apa? Bisa hamil. Tuh anak SD sama SD gimana? Dia memang udah mens, tapi kan rahimnya itu semuanya kan belum strong ya. Belum siap karena semuanya Tuhan tuh udah ciptanya sedemikian rupa gitu. Semua tuh ada waktunya. Jadi kebayang kalau dari kecil sudah hamil, dia belum siap, ya bisa-bisa aja gitu. Karena ibaratnya kan ya pasti tetap aja dijaga ya namanya. Ini cuma ya itu, kalau memang kita udah tahu pengetahuan ini, kalian bisa mengedukasi diri maupun sekitar kalian. Karena memang proses perkembangan pada masa prenatal itu dipengaruhi heredity, time, and maturation. Kematangan. Jadi paling ideal tuh hamil kapan? Ya setelah
20 tahun ke atas lah. 20-30 itu udah sebelum 35 lah. Maksimal 35 itu ideal. Ya, saya nikah. Oke, masuk lagi. Baik, Kak. Kita masuk lagi. Tadi maaf terhempas. Saya coba share screen lagi. Mungkin saya nggak boleh cerita ya, mesti langsung ngajar aja ya. Oke, kita habiskan materi saja. Oke, kita lanjut di slide berapa tadi? Twing, 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 twing. Oke. Nah, kita masuk ke masa prenatal dibagi 3. Kemarin udah ya presentasi, saya ingat. Germinal, apa? Germinal, embrio. Oke. Itu germinal itu cuma singkat. Ini fase yang paling singkat prenatal, cuma 0-2 minggu. Meliputi penciptaan zigot, sperma ovum, bentuk zigot, pemecahan sel, melekatnya zigot ke dinding kandungan. Rahimnya 1 minggu setelah pembuahan, zigot terdiri, nih ya, gambarnya zigot terdiri dari 1-150 sel. Pemisahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk. Siapa yang mau ngomong muncul. Oke, coba ya kita pakai ini mungkin lebih nggak berat ya. Semoga saya pakai yang biasa. Tadi kita udah sampai ini. Oke. Nah, tadi udah sampai mana ya? Ini di embrionik tadi sebelumnya itu. Nah, germinal. Ada blastosit, lapisan dalam, trobosit, lapisan luar, implantation. Itu melekatnya zigot pada dinding rahim. Nah, terus kita masuk ke fase kedua periode embrionis 2 minggu sampai 8 minggu. Meliputi angka pemisahan sel meningkat, sistem dukungan bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak. Ini ada endodem embrio atau endodem tuh ini ya, lapisan dalam. Pokoknya endo dalam, ekto to luar gitu. Ektodem lapisan sistem menjadi sistem saraf, penerimaan sensor telinga, hidung, mata, dan bagian kulitnya semua luar. Yang dalam tuh pencernaan, pernafasan. Terus mesodem apa? Meso di tengah. Lapisan tengah yang menjadi sistem peredaran tulang, otot, sistem pembuangan, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu periode fetal. Itu 8 minggu sampai lahir. Jadi periode perkembangan masa prenatal atau prakelahiran yang mulai 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan melanjutkan rangkaian dramatisnya selama periode ini. It's amazing ya. Ini perkembangan prenatal. Masa prenatal itu 240 sampai 300 hari. Normalnya 270 hari dimulai sejak terjadinya pembuahan sperma ketemu ovum itu ya sampai kelahiran. Pembuahan terjadi antara 24 sampai 36 jam. Makanya tes pack, tahu tes pack? Nah, itu bisa dulu kan 3 hari setelah berhubungan. Sekarang itu habis berhubungan yaitu 24 sampai 36 jam itu udah bisa langsung dicek garis biru atau tidak ya. Kalau sekarang garis biru itu dihindari. Apa? COVID positif. Kalau ada garis 2 itu. Kalau yang lagi menantikan kehamilan garis 2 itu positif hamil ya. Oke, nah ini hampir setengah dari kelahiran ada prematur. Prematur itu yaitu 7 bulan itu masuk prenatal yang sebelum 9 bulan. Itu lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Jadi harus dimasuk di ICU, NICU biasanya. Harus dibantu karena jantungnya belum kuat. Biasanya kalau 7 bulan malah lebih survive. Karena 7 bulan itu dia sudah lagi terbentuk, habis terbentuk. Tinggal dibantu. Tapi 8 bulan itu yang malah kritis. Kenapa? Karena dia lagi mau pembentukan jaringan yang lainnya. Makanya biasanya saya punya sepupu dia 6 bulanan lebih apa 7 bulan gitu prematurnya. Jadi sempat itu di ICU berapa lama tuh gitu. Tapi ya lahirnya ya cerdas.
tinggi gitu. Karena prematur tinggi, ganteng, cowok soalnya. Tapi dia prematur, ingat banget. Jadi yang enggak semuanya bisa disamaratakan gitu. Tahun pertama sulit tapi bisa diatasi dengan yang intensif ya. Jadi setelah belajar ini kalian juga browsing. Saya berharap kalian juga browsing sendiri. Jangan puas dengan apa yang dapat dari saya. Terbatas banget. Karena ini rangkuman. Kalian harus cari sendiri. Dan bisa lihat. Karena ini cewek semua kan. Perempuan semua kalian. Apa sih yang kira-kira mempengaruhi janin? Obat-obatan. Gaya hidup. Dulu saya kan kuliah di Bandung. Sebelum menikah itu saya sama suami kan memang anak kuliah di Bandung, ketemunya di Bandung. Bogor, Palangkaraya ketemu di Bandung. Yang Bogor dibawa ke Palangkaraya. Jadi kami tukang kuliner di Bandung. Di depan masjid raya gitu di Bandung tuh ada nasi timbel. Enak. Itu lalapannya ke orang Sunda, itu tuh lalapan mentah. Udah pakai sambal terasi, udah nasi sama itu aja juga hidup. Oke, pas saya ke sini, saya diisengin, semua daun bisa habis gitu. Oke, asal ada nasi, apalagi nasi merah anget gitu, sama sambal terasi, daun apa aja juga bisa gitu, masuk. Ternyata saya dapat toksoplasma mungkin dari situ, karena saya nggak suka kucing ya. Ya memang saya sempat piara anjing gitu, tapi asalnya toksoplasma itu kan hidupnya di usus kucing, parasitnya. Makanya perempuan-perempuan yang suka kucing boleh aja, tapi pastikan kucingnya bersih. Selalu divaksin, selalu dirawat gitu, disuntik. Karena kalau enggak, mohon maaf gitu, sumber toksoplasma itu dari hidupnya itu di usus kucing, keluar ke pup kan. Pup kucing itu dia bisa bertahan 1 tahun. Kebayang dong kalau dia pup di daun yang daun kubis misalkan. Terus cucinya nggak bersih. Terus saya makan lalap daun kubisnya. Ya di situ dia melekat. Atau ada burung, ayam, dia makan deket pupnya kucing itu. Terus kita makannya satenya kurang mateng. Masuklah di situ parasitnya. Saya tuh bingung. Hidup saya sehat-sehat aja kenapa bisa ada tokso sama rubella waktu itu GGG. Terus saya ingat-ingat jangan-jangan pasti Bandung gitu. Tukang makan segala sate, aduh sate sate ada tuh sate di mana itu? Pulau Warman apa di mana tuh? Lupa nama jalannya itu enak. Saya mau ke Bandung nih nanti. Nasi timbel itu saya inget banget, lotek, apa semua banyak yang mentah-mentah. Ya gitu resikonya. Jadi perempuan-perempuan hati-hati belajar, jangan sampai seperti saya. Kalian beruntung ada yang ngasih tahu nih sekarang. Waktu saya tuh nggak ngerti. Jadi ya gitulah stres-stres di awal pernikahan. Nah ini head and jet kalau kepala. Anak saya semuanya sempat sungsang. Bahkan almarhum Tin, anak pertama saya itu yang meninggal, dia sungsang. Dia lahir pas keluar udah meninggal kan. Tapi di prodi ya. Hah? Bu Intan? Oh. Habis ini kita nguji lah di situ. Oke, sebentar dikit lagi. Kalau ada anaknya duluan nggak apa-apa. Hah? Tadi kayaknya dibuka deh. Sorry ya, iklan dulu. Di-record. Oke, ada yang posisi kepalanya di bawah. Nah, kalau sungsang itu ada banyak jenisnya, nanti browsing ya. Jenis-jenis sungsang. Ada yang kakinya di bawah, ada yang melintang. Melintang, jadi kepalanya di sebelah sini. Ini di sini. Jadi banyak jenisnya. Nah, ini yang saya mau cerita. Sekarang tidak ada pakai nangis-nangis saya cerita. Biasanya kalau cerita ini pasti nangis kan, udah enggak ya, udah 40 tahun ya. Jadi saya itu lahirannya anaknya itu sungsang kaki dulu. Kaki satu,
dan tidak dibius ya saudara-saudara. Lahir Rama itu dokternya panik kan di Banjar saya melahirkan. Katanya kalau Sungsang ini harus disesar, tapi ternyata pas di US nggak ada detak jantung tuh saya doa Tuhan sebelum saya lihat ini dengan mata kepala sendiri saya masih akan tetap berharap ada mukjizat anaknya hidup lahir normal kayak gitu-gitu kan. Ternyata mukjizatnya bukan anak saya hidup lagi, enggak, tapi Sungsang bisa normal. Yang dokternya tuh nggak mau take care, nggak mau melakukan tindakan, maunya operasi, tapi ternyata saya terus nyanyi, terus doa, nyanyi doa, jam 12 kurang gitu saya mules, saya pup, pas pup selesai, kok mules, mules, cek pembukaan, ternyata pembukaannya udah 9 apa-apa, dokternya dipanggil lagi, nggak sempet dokter mikir operasi kali karena udah mau keluar kan, udah cek pembukaan, akhirnya dokternya minta bantuan, jadi di dalam ruangan itu ada 5. Suami saya udah nggak kuat, dia diturun ke parkiran di mobil, terus dia doa nangis nggak tahu lah di mobil di parkiran rumah sakit. Jadi yang nemenin saya tante, mama papa saya masih di Bogor lagi flight, belum nyampe. Jadi lahiran tuh satu kaki semuanya, pas bagian sini yang paling susah. Kan kalau kepala dulu kan, kepala terus yang ini susah, terus tinggal krek keluar kan. Tapi kalau sungsang itu kan gampang dulu kan, kaki ini, pas bagian sini tahu gak apa? Mau masuk lagi dong, dokternya panik banget, tahan tahan dong, di semua 5 orang itu nahan. Kalau dia masuk lagi, saya nggak bisa kenal kalian semua di sini. Ya, jadi itu mukjizatnya. Pas akhirnya ditahan, semuanya, saya ngeliat, saya nggak dibius, saya ngeliat dokternya panik. Tapi mukjizatnya saya tenang banget. Kayak Tuhan tuh ada di samping saya gitu, nemenin gitu, tenang. Jadi pas sampai keluar, udah meninggal ya dokternya dengan kira-kira udah 2 mingguan udah meninggal. Santai gitu dokternya ngomongnya, dia nggak ngerti psikologi kali ya. Ya udah saya cuma tenang, terus ditinggalin dong, saya sendirian semua pada keluar, terus ini sendirian, terus tapi saya peaceful ya udah terima kasih Tuhan yang terbaik gitu. Tiba-tiba mertua saya datang ke dalam, cucuku nangis, di situ saya baru baru pecah saya. Terus dibawalah jenazahnya karena di rumah sakitnya tidak terima tidur di rumah sakit jenazahnya, subuh pulang. Waduh, itu benar-benar saya secara psikologis dari gimana dia kan tetap anak saya. Akhirnya dibawa ke rumah keluarga, akhirnya tidur di rumah keluarga, baru dibawa Palangkaraya besok pagi, tapi saya nggak ikut ngubur karena saya masih di rumah sakit. Jadi di situ pengalaman pertama dalam hidup saya. Dan itu bisa apa ya? Ya everything will beautiful ya. Ini pelajaran semua pasti indah. Buktinya sekarang saya bisa cerita begini, itu bisa sharing, tapi pelajarannya adalah kita bisa prepare itu sebenarnya. Jadi sebelum hamil itu sebenarnya kita bisa cek dulu. Nah, saya telat. Setelah hamil baru saya ke inisiatif cek. Kalau gitu nggak usah cek sekalian. Cek tapi jadi ketahuan gitu. Nggak apa-apa. Setelah berapa tahun saya baru dapat Kenzi, Keaton, itu pun IgG-IgM-nya tetap masih positif. Tapi bedanya waktu yang almarhum Kin itu saya setiap hari makan antibiotik, vitamin semua total 21 butir loh, tiap hari, kebayang nggak? Pas Kenzi Kin, saya tidak minum obat apapun, cuma vitamin aja. Cuma tumpang tangan doa aja. Jadi Kin itu saya selalu bilang, that's your a blessing. Itu anak anugerah. Karena bisa anak bonus anak itu. Karena mulut rahim saya juga terbalik. Nah, apa itu mulut rahim terbalik? Jadi dia abnormal. Abnormal positionnya. Biasanya mungkin yang kayak tadi kan, misalkan begini, ini saya begini atau begini. Kan susah sperma ketemu ovumnya. Gitu. Itu banyak contoh-contoh dari kelainan-kelainan. Nah, ini proses kelahiran. Saya sudah mengalami tiga-tiganya, ya semuanya. Rhythmic contraction. Waktu anak pertama tuh kontraksi, jadi Palangkaraya dulu jalanan nggak sebagus sekarang ya. Dulu tuh
Kalau hujan mesti pakai kelotok kali ke sana. Jembatan Tumbang Nusa itu belum ada. Jadi jalannya masih gunung, tapi karena saya happy gitu. Dia nanti kita ketemu ya sambil diturus pasti belajar teori kan, diturus berapa kali, berapa 15 makin cepat gitu kontraksi. Terus kontraksi itu kan proses alami mau dorong bayi itu keluar. Nah, terus pertanyaan saya kan bayi saya udah meninggal. Kontraksinya itu artinya apa, Dok? Kata dokternya itu karena benda asing mau keluar. Anak saya dibilang benda asing gitu. Tapi ya sudah. Intinya maksudnya ada kontraksi itu yaitu untuk mengeluarkan sesuatu lah dari ini itu. Expulsion of placenta. Nanti kalau udah lahir tuh nggak selesai sampai di situ. Kita harus keluarin rumahnya anak itu tuh. Si plasentanya itu. Gitu. Dan tali pusat semuanya. Nah, metode melahirkan adalah maza, atur napas, zooming in. Jadi anak satu kamar. Ini saya udah ngalamin juga semua. Maksudnya udah melakukan kecuali sesar. Ya puji Tuhan semua anak saya tidak ada yang sesar. Tapi anak keempat kemarin seumur umur baru pernah saya dioperasi. Bius total. Kuret namanya. Kuretation kuret. Itu karena harus membersihkan, jadi terpaksa harus dikorek gitu. Nah, itu harus dibius total. Nah, kenapa ya saya ngajar mata kuliah ini? Dan kebetulan saya ngalamin semuanya. Jadi saya bisa cerita nggak cuma teori ya. Nah ini nih, gambar-gambarnya bisa dilihat di sini. Ada saluran tuba, ovarium rahim, leher rahim. Hebatnya ya Tuhan bisa sedetil ini menciptakan part of our body. Dan ini adanya eksklusif untuk wanita. Jadi kalaupun pria pengen hamil sampai di operasi kayak gimana pun tetap ini ada genuinnya wanita gitu. Oke, trimester pertama pada bulan pertama terjadi konsepsi membelah jadi ini 0 sampai 3 bulan. Ya pembagiannya 0 3 bulan, 3 6 9. Ya. Ini pada hari keempat ada cluster of cell mencapai rahim dan terus bersarang di sana. Besarnya tidak lebih dari sebuah kepala peniti. 4 minggu setelah terjadinya konsepsi, ukuran embrio ini hanya 3 atau 16 inci, tetapi ini adalah 10.000 kali ukuran zigot, masih mulai-mulai ya. Plasenta sebagai sumber tunggal dan memberi makanan. Oh iya, ngomong-ngomong, anak pertama saya itu meninggal katanya, kalau secara lepas dari ada apapun ya itu dia bikin simpul. Jadi makanannya nggak nyampe ke bayi karena ke simpul. Keikat. Gimana bisa? Mungkin dia muter-muter atau gimana gitu. Saya nggak tahu ya. Padahal itu ada sumber makanan nutrisi. Nah, ini dia plasentanya kandung telur. Ini hari ke-18 jantung mulai tumbuh dan setelah 3 minggu mulai berfungsi tapi tidak di bawah kontrol salal. Nah, udah mulai ya tulang punggung, organ internal seperti paru-paru dan sebagainya. Nanti bisa lihat videonya ya, lebih detail, lebih enak. Nah, itu ya mulai berbentuk, mulai besar tonjolan jantungnya, dan ini bisa ketahuan di USG. Dan sekarang USG katanya udah sampai nggak cuma 3D, 4D, tapi udah bisa 5D ya. Ya nanti bisa di browsing ya untuk update-nya. Ya hari ke-33 jari mulai tumbuh, hari ke-36 amazing sih, luar biasa. Nah, itu dia. Kalau kata kayak alien ya Mami. Ya ini. Tapi keluarnya bisa ganteng dan cantik, amazing kan? Tuh. Pada bulan ketiga, periode embrio berakhir, ganti dengan periode fetus. Nah, ini trimester terakhir ya. Udah bisa nendang-nendang. Dan bisa diajak komunikasi. Makanya nanti kalau dalam rahim itu diajak ngobrol. Dan saya punya beberapa kasus di mana ketika orang tuanya hamil anak itu dia berantem. Suami istri berantem, emosi gitu. Anaknya itu ternyata ngaruh ke perkembangan psikologis anaknya ketika lahir. Anaknya jadi pencemas, ada yang jadi ketakutan, gampang ketakutan, yaitu. Itu contoh-contoh dari efek yang berpengaruh ya. Nih, usia 6 minggu, kurang sekitar 8 mm, 7 minggu, 10 minggu ya. Trimester
kedua 4-6 bulan. Semester 2 ini ditandai oleh kelanjutan proses perkembangan. Oke, ini seiring dengan semakin aktifnya fetus, kebutuhan makanannya juga ini ya bertambah. Udah mulai kayak begini, lanugo itu bulu-bulu halus ya, rambut-rambut halus. Oke, tambah matang kecuali paru-paru. Ukurannya udah berbentuk seperti miniatur. Ini matanya udah terbuka. Terus trimester ketiga 7-9 bulan. Anak udah bisa nangis, bayi bisa nangis, bernafas. Makanya kebayang dong. Kalau orang dulu makanya dia bilang, ayo tali pusatnya itu eh, saudaranya, kata saudara kembar tali pusatnya. Kalau orang-orang eh, dulu kan bilang makanya harus diperlakukan sebagaimana layaknya, kayak gitu. Ya maksudnya itu karena dia sendirian, dia isep, dia ketenangan gitu. Makanya ada kelahiran yang waterboard karena biar katanya biar tetap dia keluar dari air tuh biar dia tetap merasa seperti di dalam rahim. Macam-macam lah ya. Nanti kalian pilih aja mau yang gimana. Tapi pengalaman saya kalau udah mules nggak bisa mikir. Kok udah kontraksi itu. Eh, First semester, second semester, third semester. Oke. Jadi itu tadi rangkuman dari proses kelahiran. Oke, nanti bisa lihat lagi video sebelumnya ya. Di YouTube bisa dicari awal kehidupan mungkin akan lebih lengkap karena ada videonya.